Lantas akan seperti apa proyeksi pendanaan startup di 2024? Langsung saja kami akan mengulasnya secara mendalam bersama dengan founding partner Intudo Ventures, Patrick Yip. Pak Patrick, apa kabar? Baik, terima kasih. Baik, Pak Patrick, kita tahu industri startup ini mengalami tech winter, tapi keadaan terkini di Januari 2024, Anda lihat seperti apa? Iya, saya sih lihat memang tahun 2023 itu cukup penuh dengan tantangan ya. Tapi memang seperti aset kelas yang semua ada, nggak mungkin ada bull run yang selalu nggak akhir gitu. Ya, yang saya lihat mungkin tahun 2023 itu satu periode yang correction atau reckoning. Tapi keluar dari periode itu, yang saya lihat sih memang jauh lebih optimistik terhadap correction in valuation dari segi perusahaan yang kita lagi lihat sekarang. Jadi valuation yang sekarang itu jauh lebih istilahnya make sense untuk investor untuk masuk, dan juga koreksi dari segi mindset founder yang fundraising sekarang gitu. Justru menurut saya mungkin 5 atau 6 tahun terakhir itu justru dengan kondisi funding environment yang likuiditasnya sebanyak kayak dulu, low interest rate environment dan lain-lain, itu feeding untuk kenaikan valuasi dan istilahnya founder community yang pikirnya fundraising itu gampang gitu. Tapi saya lihat justru koreksi mindset founder itu yang menjadi yang kasih kita optimism ini untuk tahun ini ke depan gitu. Baik, artinya Anda melihat di 2024 ini seharusnya lebih optimistis. Apa saja faktor-faktor yang bisa membuat optimisme itu kembali? Apa salah satunya juga karena secara global ini investor berharap akan ada pemangkasan suku bunga acuan di tahun ini? Iya, saya sih lihat mungkin fundamental business yang koreksi mindset founder itu jadi basis kita yang kasih kita optimistik. Justru mungkin cara mereka fundraising, uangnya digunakan secara apa, dan mungkin sekarang pakai 50 karyawan udah cukup, nggak harus 100 karyawan dan lain-lain. Justru itu semua faktor yang istilahnya operating ratio perusahaan itu jauh lebih sehat gitu. Justru mungkin di portfolio Intudo kita ada kelihatan kenaikan 34% dari segi year on year improvement dari segi operating ratio gitu. Ya, di mana artinya setiap dolar operating expense untuk dapetin $1 omset itu rasio itu jauh lebih jauh lebih rendah gitu. Justru itu yang kasih kita optimistik untuk tahun ini gitu. Baik, bagaimana dengan industri modal ventura sendiri? Anda melihat perkembangannya seperti apa di Indonesia? Iya, jadi kan kita mulai tahun 2017 dan waktu kita mulai juga udah penuh dengan modal ventura yang jauh lebih lama dari segi pengalaman, dari segi AUM atau asset under management dibanding waktu kita baru mulai gitu. Yang saya lihat sih tipe VC yang ada hari ini justru harus jadi modal operating modelnya itu harus rubah. Justru mungkin dulu uang itu bisa menang gitu, tapi sekarang mungkin value add ke perusahaannya harus jauh lebih dalam. Mungkin dari segi relationship sama founder itu udah harus lebih kayak partnership dibanding investor-investee relationship. Saya pikir itu semua itu udah jadi baseline hari ini gitu. Nah, ke depannya yang saya harap mungkin dari para VC dan founder itu ya gimana kita kerjasama untuk pemulih apa yang kita go through di tahun 2023 gitu. Baik, kerjasama yang Anda maksudkan apakah artinya konsolidasi atau kerjasama seperti apa? Iya, saya sih pikir jadi di bidang VC itu kan tipe investornya juga banyak macam. Ada VC yang mungkin investment armnya BUMN gitu, di Indonesia juga ada beberapa dan kita juga sangat dekat sama mereka. Ada yang mungkin fokus di luar negeri lebih banyak atau ada fokus di Indonesia lebih banyak. Tapi dari sisi Intudo kita hanya di Indonesia ya. Jadi 100% investment kita di Indonesia dan kita hanya invest di warga negara Indonesia gitu. Nah, jadi justru country focus itu yang bisa bikin founder rasa di Indonesia ini kita ada satu partner yang ada permanent presence di sini gitu. Mindset kita, attention kita, modal kita yang deploy semua di satu pasar gitu. Nah, gimana kita bisa kerja sama yang lain, justru value yang kita bawa dibanding value yang mungkin BUMN punya CVC, value-nya global investors, masing-masing bawa value-nya lain gitu. Nah, justru gimana kita bisa lebih koordinasi setiap
rounder yang kita masuk ke perusahaan itu, ya who brings what to the table istilahnya gitu. Ya. Baik, tapi bagaimana dengan pertumbuhan startupnya sendiri? Untuk dong melihat apakah masih banyak minat anak-anak muda untuk membuat startup di tengah tech winter dan juga pendanaan yang mungkin lebih selektif saat ini? Iya, kalau lihat data memang tahun 2021 kali ya, mungkin perdanaan ke startup itu kira-kira ada 10 miliar. Dan jumlah startup yang tahun itu 198. Terus 2022 memang jumlah startup kurang lebih 200 juga, tapi fundingnya itu jatuh sampai 5,1 miliar. Nah, untuk 2003 yang kita lihat sih kira-kira total investment 125, tapi kebanyakan itu masih di early stage, justru seed sama seri A gitu. Nah, jadi dari tanda-tanda itu kita masih bisa kelihatan sebetulnya jiwa entrepreneurship dari either mungkin Indonesian diaspora yang kita ada program untuk bawa mereka balik, atau kita ke universitas yang di Jawa Tengah atau Jawa Timur, itu semua sebetulnya jiwa entrepreneurship-nya masih ada gitu. Tinggal gimana selektif dan fundraising itu gimana mereka bisa build bisnis yang lebih sustainable. Jadi fundraising mereka uangnya nggak untuk bakar atau untuk akuisisi customer yang mungkin lifespan-nya nggak terlalu banyak gitu. Justru sekarang fokusnya lebih ke building profitable business, mungkin outlook-nya lebih konservatif dan lain-lain. Jadi itu saya rasa sih masih ada ya.